Bab 491. Garis keturunan iblis gila yang memiliki dendam. Saat wanita bergaun hitam mengejar, muncul seorang master misterius. Ukuran tubuhnya jauh lebih besar dari ukuran tubuh manusia normal, mengenakan jubah panjang hitam dan penutup kepala, sama sekali tak bisa melihat wajahnya. Segera menghilang. Di kejauhan, Sander seolah merasakan sesuatu, mendongak dan mengayunkan pedangnya. Boom! Cahaya pedang berwarna darah hancur berkeping-keping, sementara Sander langsung terpental sejauh puluhan ribu kaki. Pria misterius ingin menyerang lagi, namun cahaya pedang tiba-tiba datang menyerang. Mengangkat tangan kanannya, dan sebuah perisai cahaya merah pun muncul. Boom! Pria misterius terpelanting ratusan kaki. Di tempat asalnya berdiri, muncul seorang wanita bergaun hitam. Wanita tersebut menatapnya dengan tatapan dingin yang membuat orang merasa ngeri. Sementara itu, terlihat sepasang mata merah darah di bawah penutup kepala pria misterius. Wanita bergaun hitam awalnya ingin mengayunkan pedangnya lagi, namun seolah teringat sesuatu, ia mengernyit, tubuhnya bergidik dan mundur ke sisi Sander. Saat Sander hendak bergerak, wanita bergaun hitam mengibaskan lengan bajunya, gelombang kekuatan pedang menekannya di tempat, kemudian bahunya diangkat, dan mereka melesat jauh. Pria misterius mengangkat tangan kanannya, seketika, di depan wanita bergaun hitam dan Sander muncul banyak layar cahaya merah yang aneh. Ekspresi wanita bergaun hitam menjadi dingin, tangan kanannya mengayunkan pedang dengan kuat. Sret! Pedang itu merobek layar cahaya merah, namun ribuan bilah darah langsung menyerang keluar. Wanita bergaun hitam menarik Sander ke belakangnya, tangan kanannya mengayunkan pedang ke depan. Pada saat pedang itu keluar, ribuan niat pedang berubah menjadi jutaan dan menyerang keluar. Sret-sret. Bilah darah dan niat pedang bertabrakan, gelombang kekuatan yang dahsyat segera meledak dari tengah lapangan. Wanita bergaun hitam mengarahkan jarinya ke depan, sebuah perisai pedang yang menakutkan segera terbentuk, melindunginya dan Sander dari gelombang kekuatan yang dahsyat itu. Pada saat itu juga, sebuah bayangan menyerang Sander dari belakang wanita bergaun hitam. Wanita bergaun hitam segera menarik Sander kembali ke belakangnya, menggunakan jarinya sebagai pedang, dan cahaya pedang berkilau di ujung jarinya. Boom! Tiba-tiba, sebuah gelombang yang kuat meledak, membuat bayangan tersebut terpental mundur hingga ratusan kaki. Ternyata itu adalah pria misterius tadi. Raut wajah wanita bergaun hitam yang sangat cantik berubah menjadi ganas, ia menerjang ke depan, dan ribuan cahaya pedang langsung menyerang pria misterius. Pihak lawan melukis lingkaran, saat ribuan cahaya pedang itu datang, semuanya diserap oleh lingkaran cahaya merah itu. Wanita bergaun hitam menyatukan kedua tangannya, kemudian mengayunkannya ke depan dengan kuat, sebuah pedang raksasa sepanjang 10.000 kaki jatuh dan menghantam lingkaran cahaya merah tersebut dengan keras. Boom! Lingkaran cahaya merah bergetar hebat, meski tak hilang, pria misterius itu terpental hingga 1000 kaki. Begitu berhenti, serangan pedang lain menyerang lagi. Boom! Pria misterius kembali terpental. Wanita bergaun hitam awalnya hendak menyerang lagi, namun tiba-tiba menatap ke kejauhan, di sana ada belasan aura yang sangat kuat mendekat. Wanita bergaun hitam menyipitkan matanya, tanpa ragu-ragu, ia berbalik, mengangkat Sander dan melesat ke kejauhan. Bukan karena takut berkelahi, ia takut kalau terus berlarut-larut, Sander tak akan mampu menahan kekuatan garis keturunan iblis gila. Kekuatan itu tak terbatas. Dengan kekuatan Sander saat ini, ia tak akan bisa bertahan lama. Garis keturunan iblis gila tak memiliki batas, namun fisik dan jiwa Sander memiliki batas. Karena itu, wanita bergaun hitam memilih untuk membawa Sander pergi. Pria misterius segera menghilang dari tempatnya, dan sebuah cahaya hitam melesat menuju mereka berdua. Menyadari hal ini, wanita bergaun hitam berbalik dan mengayunkan pedangnya. Boom! Cahaya hitam hancur. Namun, muncul lagi layar-layar cahaya merah yang aneh, ribuan bilah darah menyerang dan menghalangi jalan mereka. Tatapan wanita bergaun hitam menjadi dingin, ia membelah dinding ruang dan waktu di samping, lalu membawa Sander pergi. Saat ini, 12 master misterius yang memegang bilah darah muncul tak jauh di belakang pria misterius. Pria misterius menatap dinding ruang dan waktu yang retak di kejauhan. Di sebelahnya, seorang tetua berkata, "Apa yang akan kita lakukan?" Wanita ini memiliki kekuatan yang luar biasa, aku tak bisa menahannya. Tunggu Tianzu saja. Tetua itu sedikit mengangguk dan tak berkata apa-apa lagi.
Di sisi lain, para penjelajah waktu mendesah. Ketua Sekte Masa Depan memiliki dua pengawal, yang merupakan kakak beradik dengan latar belakang yang sangat misterius, namanya Tianzu dan Dizu. Pria misterius ini adalah Dizu. Kalian semua sudah tak punya jalan keluar, kenapa masih tak berani bertaruh nyawa? Tanya Dizu. Raut wajah orang-orang itu tampak canggung. Dizu mengejek, diburu hingga ke sini oleh seorang pemuda, apakah kalian tak merasa malu? Nanti saat bertarung lagi, kalau ada yang mundur, aku sendiri yang akan merenggut nyawanya. Tak ada yang berani bicara, hanya bisa mengangguk. Dizu mengalihkan pandangannya, dan mengernyit. Di puncak gunung dunia Tianqi, terdapat berbagai bentuk batu-batu dan tumbuhan serta bunga yang indah. Di depan sebuah tebing, ada sumber air panas alami. Saat ini, wanita bergaun hitam muncul dengan membawa sandar. Ia mengangkat sandar dan langsung melemparkannya ke dalam sumber air panas. Pada saat yang sama menekan kekuatan garis keturunan iblis gila sandar dengan kekuatannya. Kalau terus berlanjut seperti ini, sandar akan meledak dan tewas. Kekuatan itu melawan. Dan perlawanan itu sangat kuat, seolah tak akan berhenti sebelum sandar tewas. Wanita bergaun hitam mengernyit, sepertinya garis keturunan iblis gila ini ada dendam. Tanpa berpikir panjang, ia terus menekan. Lambat laun, kekuatan garis keturunan iblis gila itu akhirnya mulai melemah. Wanita bergaun hitam pun menghela napas lega, kalau berlanjut 2 jam lagi, ia mungkin tak akan bisa bertahan. Setelah sekitar 4 jam, kekuatan garis keturunan iblis gila itu perlahan-lahan menjadi tenang. 1 jam kemudian, kesadaran sandar mulai pulih, meski masih ada aura ganas dan niat membunuh, itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saat ini, wanita bergaun hitam tiba-tiba melepaskan kekuatan pedangnya. Sandar yang berada di dalam sumber air panas perlahan membuka matanya, tatapannya agak bingung, kemudian berangsur-angsur menjadi jernih. Seolah merasakan sesuatu, Sandar menoleh, dan terkejut sejenak, kemudian berkata, "Bibi." Wanita bergaun hitam di depannya adalah Fanny Ye. Fanny mengangguk, "Lia." Sandar memberi hormat, "Terima kasih Bibi telah menyelamatkanku." Saat sebelumnya memutuskan untuk sepenuhnya mengaktifkan garis keturunan iblis gilanya, ia tak berencana untuk bertahan hidup. Tak disangka Fanny akan muncul di sini. Fanny menatapnya, "Bagaimana keadaanmu?" Sandar merenung sejenak, merasa agak lemah, namun secara keseluruhan tak ada masalah besar. "Baguslah." Sandar keluar dari sumber air panas, namun ia langsung bergidik kedinginan dan buru-buru kembali masuk. Tak mengenakan apapun. Sandar merasa sedikit malu. Fanny meliriknya, "Tadi aku tak melihat apa-apa." Sandar tak bisa berkata-kata, segera mengenakan pakaian di bawah air, lalu naik dan mengeringkan pakaiannya dengan energi dalam. Fanny menatap Sandar sejenak, sebelumnya ia hanya mengamati secara diam-diam, tak pernah muncul. Sekarang, setelah melihat lebih dekat, ia menyadari bahwa Sandar mewarisi wajah dan bakat generasi sebelumnya dengan sempurna. "Bibi, sekarang kita di mana?" Fanny melihat sekeliling, "Entahlah. Apakah kita akan pergi sekarang?" Fanny menggeleng, "Tak bisa." Sandar bingung. Fanny menatap ke langit, di luar, ruang dan waktu dikuasai oleh mereka. Mereka telah mengepung dunia ini. Raut wajah Sandar menjadi serius, "Kita keluar dan bertarung dengan mereka." Fanny melirik Sandar, "Aku tak ada, namun kau tak cukup kuat." Ekspresi Sandar menjadi kaku. "Tunggu bala bantuan," ujar Fanny. Sandar menggeleng, "Tak ada bala bantuan, alam semesta nyata dan alam semesta Guansuan telah diblokir oleh mereka." "Ada." Sandar tertegun. "Apakah aku masih punya kerabat yang sangat kuat? Apakah aku yang terlemah?" Bersambung.